Kelapa muda jenis ini disebut kelapa muda wulung atau sering dijumpai dengan sebutan degan wulung yang biasa dijual di pinggir jalan. Selain buahnya yang unik, kelapa wulung punya segudang manfaat. Kandungan yang ada dalam kelapa wulung ini diantaranya memiliki glukosa, protein, karbohidrat, serat, sakrosa, asam amino, tanin, serta fruktosa. Bedanya dengan kelapa hijau dan kelapa muda biasa, jenis kelapa ini memiliki kandungan tanin yang lebih banyak. Degan wulung sudah sejak lama dipercaya ampuh menyembuhkan berbagai penyakit, seperti baik untuk pencernaan, baik untuk penderita diabetes, mengatasi sakit kepala, mencegah dehidrasi, dan masih banyak lagi. Atas banyaknya manfaat yang dimiliki buah kelapa wulung, baik medis maupun non-medis, ilmiah ataupun mitos, membuat buah kelapa ini banyak dicari konsumen. Namun, kelangkaan buah di pasaran membuat harganya cukup tinggi. Kelapa wulung biasa dibanderol dengan harga mencapai Rp25.000 per butirnya. Jika dibandingkan harga kelapa muda biasa, dijual sekitar Rp10.000. Ingin tahu lebih banyak tentang kelapa wulung? Simak video kami hingga selesai. Berikut ini 5 tips sukses budidaya kelapa wulung versi Agrotech. Pertama, kenali lokasi tumbuh ideal untuk kelapa wulung. Pohon kelapa wulung dapat tumbuh dengan sempurna di daerah berketinggian kurang dari 450 mdpl. Pertumbuhan kelapa sangat dipengaruhi oleh suhu, terutama saat berbuah. Suhu rendah tidak cocok untuk tanaman kelapa, karenanya penyebaran tanaman kelapa terbatas pada daerah tropis. Suhu tahunan yang optimal adalah sekitar 20 derajat Celcius. Bibit kelapa wulung juga perlu penyinaran matahari yang cukup sebagai sumber energi fotosintesis. Bila dinaungi, pertumbuhan tanaman muda dan buah akan terlambat. Pada bulan-bulan di mana jumlah penyinaran per bulan lebih tinggi dari rata-rata, jumlah produksinya biasanya akan lebih banyak. Kelapa wulung sebenarnya dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, seperti aluvial, laterit, vulkanis, berpasir, tanah liat, ataupun tanah berbatu. Akan tetapi, jenis tanah yang paling baik untuk kelapa wulung adalah endapan aluvial. Angin juga berperan penting pada penyerbukan bunga dan transpirasi tanaman. Kedua, pilih bibit yang berkualitas. Dalam pembibitan dapat dilakukan dengan membeli bibit kelapa wulung di tempat penangkaran atau tempat pembibitan yang sudah terpercaya. Cara ini biasa dilakukan untuk menghemat waktu dan menghemat biaya. Anda juga bisa memilih bibit kelapa wulung ini dengan cara melakukan penyemaian bibit sendiri. Ketiga, perhatikan hal penting dalam proses penyemaian. Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyemaian benih kelapa wulung antara lain persyaratan benih. Syarat pohon kelapa wulung induk adalah berumur 20 hingga 40 tahun dengan produksi yang tinggi sekitar 80 hingga 120 butir per pohon per tahun, dan itu harus terus-menerus. Memiliki batang kuat serta lurus, daun dan tangkainya kuat dan bebas dari gangguan hama serta penyakit. Seleksi benih sesuai persyaratan, lalu istirahatkan benih selama kurang lebih 1 bulan. Untuk penyemaian benih, gemburkan lahan penyemaian terlebih dahulu sampai dengan kedalaman mencapai 30 hingga 40 cm. Untuk proses pemeliharaan penyemaian sendiri, lakukan penyiraman 2 kali sehari memakai gembor dengan air sebanyak 6 liter per meter kubik per harinya. Berikan pula insektisida atau fungisida selama tahap penyemaian kecambah dengan dosis rata-rata 2 cc per liter yang disemprotkan langsung pada bakal tanaman.
Kedua zat ini tentu saja berguna untuk melindungi bibit dari kemungkinan serangan hama dan penyakit. Selain itu, Anda pun harus mencukupi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dengan memberikan pupuk yang mengandung nitrogen, fosfat, kalium, dan magnesium setiap 1 bulan sekali. Pemberian pupuk ini dilakukan dengan membenamkannya ke dalam tanah sedalam 3 cm. Keempat, lakukan pengolahan lahan yang benar. Penyiapan lahan dilakukan berdasarkan jenis lahan tersebut. Lahan harus dibersihkan dari semua tanaman yang dapat mengganggu pertumbuhan bibit kelapa wulung. Setelah itu, buat bedengan yang melingkari lahan dengan diameter 200 cm. Tujuan dari bentuk lahan seperti ini adalah mencegah air hujan masuk ke leher batang tanaman. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm. Untuk lahan miring perlu dibuat teras individu selebar kurang lebih 1,25 meter ke arah lereng di atasnya dan 1 meter ke arah lereng di bawahnya. Pengapuran dilakukan jika tingkat keasaman tanah terlalu tinggi, yakni pH sekitar 6 hingga 8. Sementara untuk pemupukannya dipakai pupuk TSP sebanyak 300 gram per lubang tanam. Pupuk ini dicampurkan dengan tanah topsoil terlebih dahulu, lalu campurannya dimasukkan ke dalam lubang tanam. Kelima, lakukan penanaman bibit dengan benar. Bibit kelapa wulung sebaiknya ditanam dengan pola segitiga sehingga pemanfaatan lahan dan penyerapan sinar matahari lebih optimal. Bibit kelapa wulung yang berkualitas bagus ditanamkan di lahan dengan jarak sekitar 9 x 9 x 9 meter. Untuk waktu penanaman idealnya dikerjakan pada awal musim penghujan. Potonglah bagian bawah polybag secara melingkar, lalu lepaskan isi bagian tepinya, sehingga yang tersisa hanyalah bibit kelapa hijau dengan media semainya. Berikutnya, bibit tersebut dimasukkan ke dalam lubang tanam dan dibuat irisan hingga ke ujung. Bibit disiram dengan air secukupnya untuk meningkatkan kelembaban di tempat tersebut. Jenis herbisida yang dipakai untuk pemberantasan gulma ada yang berupa herbisida kontak, herbisida yang hanya mematikan bagian tanaman yang terkena racun gulma. Lalu ada herbisida sistemik. Herbisida yang ini apabila dikenakan pada salah satu bagian tanaman, maka akan tersebar ke seluruh bagian tanaman melalui peredaran air dan zat hara. Kemudian mematikan jaringan yang ada di atas dan di bawah permukaan tanah. Sebenarnya kelapa wulung adalah kelapa yang termasuk dalam jenis kelapa hijau varietas Viridis. Fisiknya sama dengan kelapa hijau. Yang membedakannya adalah warna pink yang timbul saat kita memotong bagian pangkal buahnya. Bukan warna putih seperti kelapa yang biasa kita temukan. Karena keunikan yang tidak lazim ini, maka masyarakat membumbuinya dalam berbagai mitos cerita di dalamnya. Seperti tanaman kelapa wulung bisa menangkal tenung sebagai air suci untuk memandikan pusaka dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda tentang mitos-mitos tersebut? Terlepas dari mitos-mitos tersebut, kelapa wulung memang memiliki banyak manfaat dan banyak pula peminatnya, sehingga cukup baik jika dijadikan lahan bisnis. Terima kasih telah menonton, semoga video kami menginspirasi.